Bapak Heru dan teman-teman. Bapak, Ya, Siti kalau Aisyah izin ya, apakah sudah terlihat Bapak? udah. Oh ya, izin ya Pak. Ini untuk halaman sampul depan. Ininya udah saya ganti skripsi. Oh, ya udah sesuai Kemudian, pedoman ya. iya Pak, udah selesai. Kemudian ini yang halaman persetujuan. Ini yang halaman pengesahannya. Kemudian ini yang kata pengantar udah saya Ya. ganti di sini dengan skripsi. Kemudian untuk abstraknya Bapak izin. Ya, pokoknya itu ada hasil penelitian sama kesimpulannya mana? Izin Pak, ini saya belum tulis di sini karena saya nanti mungkin konsul dulu yang untuk hasil penelitiannya Pak. Oke, yang itu metodenya mana nih metodenya? Udah oke. Ya, Ini ya. Pak, Metode dan tujuan tuh ini jadi satu metode, aja. ya. Metode dan Oh ini tujuan. Pak, oh Atau ini, tujuan dulu ya. baru metode boleh. Terserah mau yang mana Oh, dulu. oh ini dibikin satu Biasanya paragraf tujuan gitu sama Pak. metode, tujuan dulu baru metode. Oh baik Pak, nanti saya tuker ya Tujuan Pak. dulu baru metode ya. Oh Oke. ya baik Pak, nanti saya tuker. Itu introduction jangan satu gitu kok dikit banget introductionnya itu. Introductionnya itu Eh, yang satu itu yang penyakit jantung kok cuman cuman 4 baris itu benar itu cuma segitu. baik Pak, nanti saya tambahin lagi Pak. Ya. Kemudian nanti Tuh abstrak abstrak. dulu gitu begitu. Eh, Eh, oh iya Pak, izin tuh Pak, abstrak bentar. maksudnya di halaman itu juga. Bentar Pak. Kan halaman tersendiri itu. Iya Pak, bentar. Di enter aja enter. Kontrol Iya enter, iya. di enter aja. Hmm. Daftarnya masih kosong itu. Itu kan abstrak dalam bahasa Inggris itu. Yang bahasa Indonesia udah ada. Kenapa bahasa Inggrisnya belum ada itu? Bentar Pak, tadi ada kemana ya? Yang bahasa Inggrisnya. Ya nanti tinggal Oh baik Pak. diterjemahkan ke bahasa Iya Inggris. Pak. Kemudian untuk daftar isi. Itu satu ini, satu spasi itu. Kamu cek dong daftar isi itu. Berapa spasi itu? Kan itu dua, itu harusnya kan satu spasi. Dari Oh, dari daftar isi ke halaman itu kan 4 spasi. Gimana sih, Aisyah? oh iya Pak, baik Pak. Maaf Pak. Lihat baca pedoman dong, Siti Aisyah. Dibaca pedomannya. Itu berarti dari proposal kamu nggak, ini tuh nggak dibaca tuh. Kemudian ini untuk daftar tabel. Daftar tabelnya udah saya. Sama ya dibikin satu spasi tuh ininya. Oh Satu ini. spasi atau 1,15. Oh baik Pak. 1,15. Hanging ya, dibikinnya hanging. Oh iya Pak. Ya, Baik ingat Pak. deh Siti, dari heading 1 ke itu heading 2 itu 4 spasi. Oh ke sini ya Pak. Ke sini 4 ya Pak. Dari heading 1 ke ini ke halaman itu. Iya baik Pak. Baru ada yang di sininya satu ya Pak. Ya, semuanya konsisten ya. Semuanya Oh, konsisten tuh 4 spasi. oh baik Pak. Dari Maaf bab ke Pak. subbab itu pokoknya 4 spasi. Dari subbab ke subbab 3 spasi. Baik Pak. Nah, terus Daftar gambar belum ada tambahannya Pak. Untuk daftar lain ini daftar rumus sudah saya urutkan itu Pak. nanti disortir loh. Udah disortir alfabetis belum tuh? Sudah Pak. Udah disortir alfabetis. Sudah Pak. Izin Pak udah. Ini untuk yang simbolnya juga sudah Pak. Ya. Kemudian yang singkatannya juga sudah Pak. Udah sesuai alfabetnya. Ya. Ini yang daftar istilah. Ya. Udah. Bentar. Ini untuk lampirannya. Yang surat pernyataan bersedia itu mana tuh? Pernyataan kesediaan publikasi Eh, udah ada. Udah dibuat semua itu lampirannya ini. bentar Pak. Kayaknya sih saya sudah bikin apa belum ke sini ya? Oh ini Pak, udah Pak izin di lampiran 11 Pak. Lampiran 11. Iya untuk Udah dibuat. udah Pak. Udah. Ada sih di lampirannya. Kemudian
Izin Pak, ini untuk latar belakangnya. Ini sih nggak ada penambahan ya Pak. Ya, Kemudian untuk identifikasi masalah juga tidak ada. Izin Pak, ini untuk yang pembatasan masalah. Apakah ya. yang nomor 3 sampai 4 5 ini udah bisa digabung ke yang nomor 2 ini nggak ya Pak? Soalnya yang Yang kemarin karakteristik itu kalau yang ya, univariat bisa sama dengan satu itu oh bisa digabung yang satu dua digabung, itu. oh bisa digabung ke sini ya Pak. Iya, Oh jadi yang 3 4 5-nya nanti saya gabung ke atas aja gitu ya Pak Iva. iya. Oh baik. Gimana coba cara gabungnya? Itu kan ada variabel metode, ada variabel parameter elektrolidatnya gitu loh. Ya, Apakah ini kan Pak izin, in nomor 1 kan karakteristik pasien jantung melakukan karakteristik sama gambaran sama enggak sih, Ti? Sama deskriptif itu sama enggak sih, Ti? sama Pak. Ya, berarti kan bisa digabung kan? Oh iya. Karakteristik, deskripsi, gambaran, ya kan? Itu yang univariat semua itu bisa digabung. Oh berarti di sini aja ya Pak, ditambahin sini ya Pak izin Pak. Ya, tapi situ Berarti gabungnya tinggal ganti itunya apa namanya variabelnya aja. Variabelnya yang mana coba? Metode itu kan udah tuh. Yang nomor dua kan metode nomor tuh. 2 iya. Nah, Berarti terus ini parameternya mana? Parameternya. kadar natrium gini ya Pak Itu di di atas sini. itu kan pemeriksaan elektron itu parameternya mana? Oh apa Di langsung di atas sini itu. ya Pak? Nah, tuh dengan parameter titik dua itu kan bisa dimasukin ke situ. Dengan parameter natrium, kalium, klorida itu kan kan tergambar semua kan satu dan dua itu kan. Iya betul Pak. Klorida izin gini ya Pak, berdasarkan jenis kelamin, umur dan Iya. metode pemeriksaan. Berarti yang untuk nomor 2 Dua, 3 tiga, 4 5-nya empat, saya sama hapus lima ya. bisa Oh ya baik dihilangin itu. Pak. Eh. Di delete aja 2, 3, 4, 5. Iya Pak, bentar. Di blok delete. Izin Pak, terus langsung ke sini ya Pak, deskripsi data jenis kelamin dengan ini Nah, bisa itu kan digabung berarti juga yang nggak Pak? 2, 3 jadi Iya yang bivariat kan? bivariatnya. 2, 3, 4 kan jadi Iya, bivariat itu. boleh digabung nggak sih Pak ini langsung dengan kadar natrium, kadar kalium, dan kadar klorida gitu? Boleh, Boleh. boleh. Boleh, boleh Oh digabung. ya, baik Pak. Berarti Dah, yang ininya saya izin bisa hapus ya dihapus Pak. ya. Ya baik Pak. Terima kasih Pak. Ini untuk yang ketiganya uji beda rata kadar natrium kelompok sampel berpasangan. Kalau ini tetap dipisah atau digabung Pak izin Pak? Yang nomor 3 tuh maksudnya gimana tuh yang nomor 3, 4, 5 kan Uji beda ratanya jadi antara natrium ISE direct sama indirectnya. oh kelompok berpasangan sih kamu. Kelompok sampel izin Pak. Tidak berpasangan ya Pak izin Pak. Kamu hipotesisnya apa hipotesisnya? Yang H0-nya Nomor nomor pembatasan massa kan hipotesis kamu apa hipotesis kamu? Hipotesismu apa? yang H0-nya ada perbedaan Hipotesis kamu bukan H0, hipotesis kamu tuh hipotesis satu, hipotesis peneliti. oh tidak ada perbedaan Pak. Itu nol, itu Oh, H0 itu, oh, tidak ada perbedaan itu. oh berarti adanya perbedaan gitu ya Pak. Nah, itu apa hipotesisnya kamu? Berarti adanya perbedaan antara antara kadar natrium. Ya tulis aja coba gimana itunya. Hmm, Perbedaan apa? Beda rata-rata kan? iya Pak. Ada perbedaan rata-rata apa? Ada adanya perbedaan rata-rata hasil ya Pak. Itu kan tinggal dihapus saja itu uji beda rata, ya kan? Uji bedanya kan tinggal dihapus itu. Adanya, Kamu baca coba lagi. adanya perbedaan rata-rata kadar, bentar, Pak. Kadar natrium kelompok sampel berpasangan.
Kok kelompok sampel berpasangan? Oh, tidak Kamu berpasangan ya, tadi Pak? itu, Siti, Iya, Pak. kamu independennya apa? Independennya, variabel independennya. Independennya jenis kelamin, umur sama metode pemeriksaan, Pak. Nah, berarti yang bawah itu dengan mana itu yang bawahnya tuh? Yang nomor tiga itu dengan independennya apa? Metode pemeriksaan, Pak. Yang mana tulisannya metode Oh, pemeriksaannya? bentar, Pak. Jadi gimana Ini bacanya tuh? Nomor tiga. adanya perbedaan rata-rata kadar natrium kelompok sampel tidak berpasangan antara metode gitu ya, Pak, izin, Pak. Salah. Antara metode apa dengan apa? Oh, langsung Gimana gitu. ini? Eh, natrium. Langsung ke sini antara ya, Pak ya? Iya, antara metode satu dan metode dua kan? Iya, Pak. Ya, kok iya iya, tapi kamu nulisnya kok sampel berpasangan? Antara metode GC indirect dan direct. Izin Bapak begini, Pak. Udah berarti tinggal copy itu yang tiga itu ke empat lima di copy. Tiga itu di copy, tinggal kamu ganti kadar apalagi parameternya. Kadar kalium gitu ya, Pak? Ya, Oh, Pak. Izin, Pak. apalagi udah kan berarti cuma lima kan? Iya, betul, Pak. Ya udah itu berarti yang rumusan masalah tinggal menjawab yang nomor lima itu. Pembatasan masalah itu jadi kalimat pertanyaan kan? Iya, betul. Nanti, Pak, saya betulin ya, Pak. Ya Bentar. ada. Terus apa lagi? Kemudian tujuannya juga berarti nanti saya betulin ya, Pak. Ya pokoknya sesuai tuh dari pembatasan, Iya, rumusan, nama tujuan ya. iya baik, Pak. Untuk ruang lingkup penelitian ini adalah di bidang laboratorium medik, yaitu kimia klinik dengan pasien penyakit jantung dengan parameter kadar natrium, kadar kalium, dan kadar klorida. Kemudian, Terus metodenya mana tadi metodenya? Terus kamu itu itunya eh, penelitiannya itu penelitian analitik, Pak. primer atau penelitian sekunder? Primer, Pak. Nah, mana? Dengan metode. Dengan metodenya mana? Dengan metode pemeriksaan sama dengan yang tahapannya itu kan kamu dari pra-analisa, analisa sama pasca analisa kan? Iya, betul, Pak. Nah, berarti kan primer itu kan? Iya. Nah, kalau Jadi, yang Raulina kemarin kan itu tuh pasca analisa atau penelitian data sekunder kan? iya, Pak. Dengan metode pemeriksaan dari pra-analitik gitu ya, Pak, izin, Pak. Ya pokoknya proses itu pemeriksaan laboratorium klinik kan dari tahapannya kan ada tiga tahap kan? Dari pra-analitik, analitik sampai pasca analitik. Nah, nah, Izin, Pak. Ya. Untuk bab 2 kemarin Pak izin ada yang ini Pak sama apa namanya? Ini Pak. penyakit jantung aja nggak usah pakai pasien itu. Tentang penyakit jantung apa itu? Penyakit jantung kan luas itu. Penyakit jantung apa namanya kamu? Oh, ini Pak izin Pak di sini Pak ada iniannya. Ya, Oh, ya. Jadi itu nggak usah lagi tentang ini, tentang pasien lagi nggak usah. Kamu apa ada pasien penyakit jantung tuh? iya. Oh, ininya langsung ke sini aja berarti ya Pak izin Pak. Ya tentang penyakit jantung pasiennya kan Oh, kalau mereka udah pasti pasien kan? oh iya Pak. Baik Pak, nanti saya perbaiki ya Pak. Nah, Kemudian kemarin Pak izin ada minta ditambahan yang ini Pak.
bentar. Yang apa namanya? Untuk pemeriksaan lainnya, jenis metodenya. Jadi saya tambahin di sini kan ada metode ISE yang kemarin direct sama indirect tuh. Ini saya tambahin yang ininya ya Pak, Iya, spektrometer. sama prosedurnya kan? Iya, Ya. kemudian izin Pak Nah, ini untuk mhm. kerangka teorinya. Jadinya saya di sini ditambahin ya Pak yang metode yang tadi tambahan ini. Jadi saya garis putus-putusin gini ya Pak tambahannya. Iya, Karena kan itu kan ada pemeriksaan ekspor kan ada dua metode kan katakan metode itu dibagi dua itu metode yang direct sama indirect tuh. oh Tuh di itu kan metode kan masuk di dalam pemeriksaan elektrolit itu kan. iya betul. Oh harusnya ini metode ISE gitu baru Iya, ISE di direct. pemeriksaan elektrolit itu berikut metodenya ngerti nggak? Berikut metodenya. Berarti metode ISE kemudian nanti baru kedua yang ini berarti di sebelahnya gitu ya Pak. Iya, itu yang Oh iya. ya pemeriksaan elektrolit dengan yang garis putus itu sebenarnya kan bisa jadi satu kotak ngerti nggak? Oh ini ke sini ya. Ya kan metode pemeriksaan elektrolit kan berarti ada kamu bilang ada indirect, ada Direct. indirect, terus ada apa tuh spektrofotometri sama. Spektrometer emisi nyala. Oh, berarti ini nggak diperiksa yang ini. Iya, ini nggak Oh diperiksa ya, Pak. berarti yang itu atas itu metode itu Oh ininya pemeriksaan berarti ya. dan metodenya, Oh gini Pak. pemeriksaan elektrolit dan metodenya. Nanti ditambahin di sini ya Pak. Ya, kotak itu. Ya. Kemudian hasil kadar natrium kalium klorida. Kemudian ini adanya perbedaan rata-rata hasil kadar natrium kalium klorida terhadap metode ISE direct dan indirect. Izin Pak, begini Enggak, ya. belum. Belum ini itu nanti di yang bab 3 yang ini. Oh yang ini, yang kotak ini Pak. Ya, ini bab 3. Berarti di Emang sininya kamu ada di apa di teorinya tentang adanya perbedaan tuh? nggak ada Ada Pak. nggak di teorinya? Bentar Pak. Konsep teori itu dibikin sub-subbabnya. Itu satu mana? Itu dibikin pakai sub-sub heading biar muncul di navigasinya si Kaisa. Oh ini Pak, yang gini-gininya berarti nanti di ini ya Pak. Bukan yang satunya itu loh, A1, A2, A3 itu loh. A1 coba, Oh A1 ini, apa? Nah, itu kan dibikin yang tadi subheading, Oh ini sub-sub dibikin heading itu. Jadi subheading ya Pak. heading 3 itu jadinya di blok jadi bikin heading 3. Oh Biar ini. muncul di navigasi, ngerti nggak? Oh nanti biar muncul baik Pak. Nanti Pak saya perbaiki Pak. Dicatat ya. Iya Pak. Nah, terus berarti ada berapa tuh A1 ada berapa? Satu, satu tentang penyakit Penyakit jantung. jantung, Dua, kemudian elektrolit. yang itunya mana? Etiologinya ada nggak? Ini Pak yang macam-macam penyakit jantung ya Pak. Itu klasifikasi. Gimana sih kalau macam-macam tuh namanya klasifikasi. Oh ya, Kalau etiologi penyebabnya mana penyebabnya? oh ya ini apa namanya? Mempengaruhi kemampuan jantung untuk memompa. Etiologi. Kamu bikin itu teorinya etiologi baru. Ini kan klasifikasi nih kamu bikin ini. Emang etiologinya nggak ada ini. Di bab satu ya Pak. Ini bab 2 lah. Kan bab 2 kan teoritis, tinjauan teoritis. Oh Nanti berarti ada etiologi, ada diagnosis labnya mana diagnosis labnya? ini Pak Diagnosis yang laboratoriumnya mana? ini Pak yang natrium elektrolit Pak. Ya tulisannya mana diagnosis labnya? Kan elektrolit itu kan ininya. Diagnosis laboratorium penyakit jantungnya mana? Kan bukan elektrolit doang yang diperiksa. Oh berarti semuanya Mungkin nanti saya ada anestesi darah, gitu loh. berarti ini nanti diagnosa penyakit jantungnya misalkan untuk yang enzim jantungnya kemudian ada elektrolit gitu ya Pak izin Pak. Nah ya kan ada CKMB misalnya Iya, kan. CKMB iya ada betul. troponin T gitu kan. Iya betul. Nah kenapa kamu elektrolit gitu loh, ngerti nggak? Oh Padahal kan baik. diagnosis lab penyakit jantung kan nggak sebatas hanya elektrolit itu justru sebetulnya untuk fungsi ginjal sebetulnya. Kenapa kamu jadi ke penyakit jantung? Ayo, gimana itu ceritanya? Ada sih Pak ini Pak. Ya di mana? Makanya kan harus ada diagnosisnya dulu, diagnosis laboratoriumnya dulu. Eh, berarti nanti saya tambahin ya Pak.
Untuk Ya. yang diagnosis penyakit jantungnya pemeriksaan lain, kemudian nanti ada elektrolitnya juga gitu ya Pak. Saya Iya, soalnya tadi bukan itu langsung, udah pernah ini dibilangin Siti kan kalau yang berkaitan dengan namanya penyakit-penyakit itu harus ada misalnya prevalensi, ada etiologi, ada diagnosisnya, ya ya kan? baik Pak. Walaupun cuma sekilas gitu loh, karena kan kamu sejatinya kan ingin membandingkan metode pemeriksaan kan? Iya betul Pak. Iya gitu. Tapi kok kenapa kamu parameternya kok elektrolit? Padahal elektrolit kan untuk tes fungsi ginjal, bukan tes fungsi jantung. Ya Pak, baik Pak. Gimana Nanti jawaban saya kamu? tandain ya Pak. Karena elektrolit juga ada sih Pak pengaruhnya. Hah? Ada Iya, berpengaruh di juga mana Pak. ceritanya di teori ini mana? Teorinya mana? Ini Pak, yang fungsi elektrolit mempertahankan tekanan osmotik, kemudian berbagai ruang ini cairan mempertahankan pH dan keadaan terbaik optimal pengaturan fungsi jantung Iya, dan tapi kan otot harus dan ada teori ininya dulu, teori besarnya dulu sih. Nggak tiba-tiba kamu langsung ini kan kamu sub-subbabnya ini tentang iya elektrolit betul kan? Pak. Oh baik Pak, nanti secara yang dari umumnya itu penyakit jantungnya ya Pak. Garis besarnya. Jadi sebetulnya diagnosis tes fungsi jantung itu apa aja? Kenapa kok jadi Oh ya elektrolit baik Pak, gitu berarti loh? nanti saya tambahin ya Pak. Ini yang untuk jenisnya natrium kalium kloridanya. Kemudian ada heparin, ada darah hemolisis, darah ikterik, metode pemeriksaannya. eh Sama kemarin ini Pak minta diiniin sama yang penguji itu minta yang ditambahin pemantapan mutus katanya. Jadi saya Iya, bikin karena kan ini kamu ini kan perusahaan data primer. iya Nah, kamu betul sebelum melakukan pemeriksaan praanalitik kan harus harus ngikutin prosedur kan, ada prosedur. Iya kalibrasi betul Pak. alat, ada masukin serum kontrol gitu kan. Iya betul Pak. Izin Pak udah saya tambahin Gitu. di sini ya Pak. GLP itu namanya Good Laboratory Practice. Bentar Pak, izin Pak. Ini yang penelitian sebelumnya. Kemudian ini Pak, izin yang kerangka teorinya tadi Pak. Berarti di sininya gimana Pak izin Pak? Iya, ini kan sebetulnya kan di bab 3 ini. Kalau kamu ada hipotesis ini kan di bab 3 ini. Kamu kalau di teorinya ini Berarti nggak di sini ada nggak tentang yang perbedaan ini? Di teori kamu nih, yang kotak ini. nggak ada Pak. Apa? Belum nggak Kalau ada, nggak ada, belum ada. kenapa muncul di ini, di konsep? Ini 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 ya harusnya di hipotesa gitu ya Pak. Ini berarti dihapus saja Pak izin Pak. Berarti sampai ini hasil kadar natrium kalium klorida aja Pak. Pak izin Pak. Ya, jadi namanya konsep teori itu adalah resume dari konsep teori kamu itu, Siti. PMI-nya di Ini mana nih izin PMI-nya nih? Tadi kan kamu ada PMI PME kan? PMI-nya aja Pak izin Pak. Iya, justru yang adanya perbedaan rata-rata ini kan nggak ada di teori kamu ini tadi nih. Iya berarti ini diganti aja ya Pak. Iya, ini nanti yang ini di itu tuh di Rangka bab konsep ya. 3 ini kalau namanya hipotesis tuh di bab 3. Bener nggak di bab 3 tuh hipotesis? Kamu lihat itu. Bab 3 tuh yang 3B tuh apa tuh? Ya kan? Ini Pak. Nah, itu kan hipotesis itu. Atasnya kan kerangka konsepnya kan sama tuh lihat tuh di atas tuh. Apa tuh? Metode apa itu namanya? Metode pemeriksaan elektrolit. Ngerti Penelitian. nggak kamu nih? Ini ya Pak. Iya, kan tadi variabelnya kata kamu metode pemeriksaan. Kenapa jadi metode IAC dan ISE? Oh di sininya berarti metode pemeriksaan aja gitu Pak. Metode pemeriksaan apa? Metode tes apa? Metode pemeriksaan elektrolit. Nah, metode tes elektrolit itu ada dua kan? Ada dua, nanti berarti ada dua kotak. Yang metode metode apa namanya? Metode
ISA Ini indirect. nanti ada dua, metode ISC sama metode direct. Nanti ininya juga yang kadarnya juga ada dua. Itu nanti di desain penelitian, coba di desainnya tuh yang di C desain penelitianmu. Nah, ya kan? Ini ya Pak. Nah, Iya nah betul Pak. terus ini nanti nih uji beda rata-rata nih perbandingan tuh namanya uji beda rata-rata tuh atau perbandingan rata-rata dua ini eh, uji perbandingan beda rata-rata independen gitu kan. Nah, Oh ini betul. uji T-nya bukan di bawah ini justru uji T-nya di atas Di ya. atas Nah, di ini mana Pak? namanya uji beda rata-rata bukan uji T ini. Oh di sini Uji berarti beda Pak uji rata-rata. di sini uji beda rata-rata baru di bawahnya eh bentar Pak. Apa uji beda rata-rata apa? Kan uji beda rata-rata ada dua, ada yang berpasangan dan tidak Yang tidak berpasangan. berpasangan, uji beda rata-rata sampel tidak uji beda rata-rata eh, Uji beda rata-rata independen. Itu kan apa? Tidak berpasangan kan independen artinya. iya betul Pak. Ya, uji beda rata-rata atau uji T Inde- tidak. Nih, uji T-nya itu justru itu. Ya, di bawah sini tuh uji T antara rata kadar yang sebelah ini dengan metode direct dengan metode indirect, ngerti nggak? Bentar Pak izin Pak. Nah, Berarti nah ini kan apa bedanya dengan kamu tadi yang di kerangka teori? Kan udah ada di sini sebetulnya. oh, iya berarti Coba berikan kerangka teori kamu. Enggak yang yang ini B. berarti enggak iya Pak ya. Nah, itu kan salah kan ini kan Iya udah di betul. situ nanti di tiga tiga apa tadi itu tiga C. Yang 3C. Nah, ini kan salah berarti. Ini nih konsep teori yang kamu dari konsep teori kamu itu. Eh berarti ini apa sampai sini aja Pak yang hasil kadar natrium kalium klorida atau gimana Pak izin Pak? Kamu lagi yang di konsep teori itu kan tadi ada PMI itu masuknya di mana kotaknya? Kamu urutin secara konsep teori kamu itu tadi. Oh berarti di sini di Kamu bawah lihat yang A metode dulu kali ya deh. Pak ya? Yang dua A itu kamu isinya apa aja tuh? Coba satunya apa? Nah, itu tentang ini, kemudian Pasien yang penyakit keduanya jantung. apa gitu kan? Duanya apa tadi? Diagnosis, habis diagnosis tadi metode tadi kan. Nah, gitu. Terus ada apa lagi? Ini ada Enggak, ini enggak antikoagulan, masuk yang langsung heparin, ke ininya aja, ke enggak. pemeriksaannya mana? Oh, ini darah hemolis, darah ikterik, kemudian metode, Nah, Pak. metode aja udah langsung ke metode. Metode nanti ada dua metode, terus apa lagi tuh? Ada PMI, PMI itu di mana PM, tuh? PMI-nya ada nggak PMI-nya? enggak, Pak. Ya Saya udah ini yang PMI aja, PMI-nya berarti di aja. sini ada di Iya, situ betul. tentang PMI-nya. Kenapa kau di sini nggak muncul PMI-nya? Berarti di sini ya, Pak, yang sebelum hasil kadar ya, Pak, di Ya, sini saya tambah ini ya, Pak. ya, ya. Pokoknya kotak yang ini dihapus nih, yang kotak bawah nih. Yang ini Ya, kotak ini ya, Pak. karena tidak ada kamu di konsep teorinya kan? Iya, Pak. Bentar, Pak, saya catat dulu, Pak. Nanti saya tambahin izin, Pak, di sininya ya, metode di bawah Ya, metodenya. Makasih, Pak, arahannya. Kemudian ini Pak, berarti ini nanti saya ini ya Pak, soalnya kemarin saya udah bikin dua di sininya. Ternyata kan katanya di ininya kemarin dianjurinya dibikin satu kotak aja. Saya jadi ya bikin sebentar, satu. sebentar, sebentar.
Ini dibikin dua lagi. Ya gimana? Izin Pak, lanjut ya Pak. Ya, Untuk hipotesa ini yang H0-nya tidak ada perbedaan rata kadar ya. natrium. K0 itu Ya, kan sebetulnya hipotesis statistik. ya H1 betul. itu hipotesis si peneliti Ya ya. baik Pak. Kemudian untuk eh, bentar Pak. Ini yang tadi ya Pak, izin Pak. Penelitian ini menggunakan rencana atau desain analitik komparatif, yaitu membandingkan hasil kadar natrium, kalium, dan klorida antara metode ISA direct dengan ISA indirect. Kemudian untuk variabel penelitiannya, yang variabel dependennya kadar natrium, kadar kalium, dan kadar klorida. Kemudian variabel independennya jenis kelamin, umur, dan metode pemeriksaan. Nah, kalau bisa Arif variabel independen itu supaya konsisten diubah ke nomor satu, nomor duanya variabel terikat posisinya, ngerti nggak? Oh, ditukar ya Pak? Ya ditukar yang satu yang bebas, yang dua yang terikat gitu. Kamu Oh, kan yang satu terikat ini, yang dua iya bebas. betul. Iya Pak. Baik Pak, nanti saya tukar Pak. Ya. Ini definisi operasionalnya. Mana Kemudian variabel bebas? Tadi mana metode? ini metode pemeriksaan adalah satu tindakan dan prosedur pemeriksaan khusus dengan mengambil sampel dari pasien bertujuan untuk menentukan dan membantu diagnosis penyakit dari pasien. Ini yang teoritis apa yang DOP Yang nih? teoritis, Pak, DOP untuk mana yang metode pemeriksaan? digunakan dalam pemeriksaan elektrolit darah, yaitu ISA Oh ya, indirect. oke Ya, oke. izin lanjut ya, Pak. Ya. Untuk lokasi ini di rumah sakit, waktu penelitian, izin Pak, untuk timeline penelitiannya ini udah saya dari mengajukan surat yang permohonan izin penelitian ya Pak, yang Iya, terus ada jawabannya mana jawaban ininya? Etiknya. ada Pak di lampiran Di saya. sini dong, maksudnya di Oh, di sininya. agenda kegiatan dapatnya berapa lama nih? Agenda kegiatan kamu mengajukannya kan tuh bulan Februari Iya tuh. Pak. Ini Pak Terus untuk jawabannya muncul di bulan di apa? bulan Maret Pak, izin Pak ini. Ya mana Per- munculnya nih? ini Pak, Persetujuan? persetujuan izin penelitian dari Nah, lokasi penelitian di yang bulan Maret. persetujuan izin kegiatan ini juga sama. Iya Pak, Oke oke. iya Pak. Beda berapa Ya hari udah. gitu. Kemudian ini menyiapkan pasien, dokumentasi alat, melakukan pemeriksaan, pengumpulan data, kemudian membuat Ya hasil. Waktu penelitiannya dari bulan Maret sampai oke. April, Pak.
untuk populasi sudah ini ya Pak. Populasi identifikasi sampel. Ini besar rumus besar sampelnya. Berapa jadinya? 66 Ya, Pak, 33 direct dan ya. 33 indirect. Prosedurnya ini Pak, izin saya udah ini ya. Udah saya jelasin di sini. Kemudian ini yang apa pengajuan yang surat kaji etiknya, Nah, pengumpulan ini kalau header tabel, ini tabel Pak, itu kan satu satu ya Pak. spasi. Ini kamu dua spasi nih tabel nih. Headernya itu. Dua ya, Pak. Dari sini ke sini ya Pak, dari tabel ke eh, ini ya Pak. Bukan. Kata atau kalimat di dalam header itu satu spasi. Kamu nggak lihat itu dua spasi tuh? Oh ininya ya Pak. Iya. Oh, baik Pak nanti Pak. Kemudian ini Pak untuk yang nomor sampel 10 digit, 2 digit nomor urut dan 8 digitnya nomor lab. Kemudian ini contohnya seperti ini. Kemudian untuk pengeditan data divalidasi oleh pembimbing lahan. Kemudian pengkodean nama pasien dengan inisial, jenis kelamin di mana kode satu laki-laki, dua perempuan. Metode pemeriksaan di mana satu metode ISA indirect, dua di direct. Teknik Ya. pengolahan datanya menggunakan Excel dan SPSS. Kemudian pengecekan kebenaran entry data divalidasi oleh pembimbing. Kemudian analisa data yang kategorik jenis kelamin, yang numerik kadar natrium, kalium, dan klorida, normalitas data, dan statistik inferensial. Izin Pak, ini rumusnya yang untuk sampel uji T tidak berpasangan. Kemudian teknik penyajian datanya seperti ini Pak. Di data disajikan dalam bentuk narasi, tekstual, tabulasi, tabel, dan atau gambar. Izin Pak untuk bab 4. Saya di sini yang untuk hasilnya ini dari maksudnya yang awal kata-katanya begini aja ya Pak, Enggak, hasil penelitian itu ini kan dilakukan A1, dan itu yang pertama, yang deskripsi data univariat, deskripsi satunya. data Satu itu nanti di bawah univariat. D itu, Iya, di atas tuh, di bawah H, ngerti nggak? Satunya itu. di Ya, bawah H ini ya Pak. Oh berarti izin Pak, yang ininya berarti yang kata-kata ini kan kata-kata nanti ini di nggak pembahasan perlu kan? ya Pak. Di hasilnya ini nggak Oh, apa-apa, kamu kan saya kira data univariat masih dulu ada. kamu, ini kan ibaratnya kamu narasi plus tabel kan ini, ya Iya, kan? Kamu berarti mau ini narasi langsung plus ya narasi langsung dulu baru tabel atau tabel dulu baru narasi? eh tabel Nah dulu kali iya ya kan Pak. biasanya gitu, makanya ini kan satu itu di bawah H ini, yang satu ini. Oh berarti angka satu ini di bawah angka H ini ya Pak, yang Ya, hasil ini ya Pak. kan ada deskripsi data univariat. Iya Pak, Habis izin Pak itu ini Pak. deskripsi data bivariat. Nanti yang Bivariat, iya. bivariat itu nanti ada yang eh, data numeriknya itu ada yang distribusi data normal kan. Iya Pak. Nah, Ini Pak izin Pak. Ini yang data apa namanya? Yang ini yang kategori kategoriknya. distribusi Iya. frekuensi. Yang Izin numerik Pak, mana? ini Pak yang Ini kamu numeriknya. nggak boleh nih copy paste dari SPSS nih, nggak boleh nih. Iya Pak, izin ini saya hanya untuk konsul aja nanti saya pindahin Pak ke lampiran. Hmm. Ya, ini nggak Kemudian boleh tuh ini nanti gitu. Nah, yang yang ini kan frekuensi variabel numeriknya Pak izin. mana? Ini, kamu baca dong tuh atasnya variabel apa? Numerik Pak, Headernya itu kamu baca tuh. Headernya kamu numerik. baca tuh. Distribusi Apa nih kamu frekuensi baca nih bawah itu? variabel numerik. Baca yang benar, yang nomor sebelah itu, yang di tabel 41, 42 nih. Ya distribusi frekuensi Terus bawahnya apa kamu baca di kolom kolom kedua tuh apa bacanya? variabel kategorik. Nah, kenapa kamu bilang tadi numerik? Oh iya Pak. Ini Kategorik ini ya kategori Pak. apa numerik? Jadi yang natrium rendah normal gitu Pak. Ada nggak di definisi kamu? Di DOV kamu? Di DOV kembali tadi ke DOV yang bab 3. Bentar Pak. Bab 3 DOV mana aman itunya? Bentar Pak. Mana DOV kamu tadi? DOV. Bentar Pak. Mana ya? Tiga d tadi 3D, ngerti nggak? Kamu di navigasi itu, navigasi 3D. Tuh, mana? Mana? Kamu bilang tadi
ada normal, ada itu mana? Nggak ada, Pak. Berarti nggak perlu ya, Pak? Kenapa di hasil muncul? Berarti nggak perlu ya, Pak? Kan nggak ada di sini. Iya, Pak, betul nggak ada. Berarti di sininya nggak perlu ya, Pak? Ya nggak perlu, berarti kan datanya numerik. Kalau data numerik itu datanya apa? Oh, yang berarti langsung ke sini ya, Pak. Izin, Pak, bentar, Pak. Yang ini ya, Pak, izin langsung ke sini ya, Pak. Kalau Iya, yang makanya numerik kan ini. kemarin ditanya, kamu tuh ada nggak yang pengklasifikasian itu? Nggak, Ada nggak di nggak saya rumusan masalah sebutin, kamu Pak. ada nggak pertanyaan nanti hasil elektor itu ada yang rendah, normal, tinggi, ada nggak? Oh, nggak saya iniin, Pak. Nggak saya cantumin. Berarti nggak perlu ya, Pak? Enggak, saya nanya ke kamu, di rumusan masalah kamu ada nggak pertanyaan ingin mengetahui kadar elektron itu rendah, normal, tinggi, ada nggak? Tidak ada, Pak. Nah, kalau tidak ada, kenapa di hasil ada? Hah? Iya, Ini Pak. kan Maaf, yang Pak. ini kan, yang apa namanya, yang datanya numerik. Iya, betul. Kalau ya betul, Berat kenapa muncul tuh kamu tadi di yang univariat itu tuh? Tadi mana yang univariat tuh? Yang ini, A1 Pak. tadi. A1 mana tadi kamu bilang? Nah ini, nih, Iya, Pak. nih. Saya kira ada, Pak. Enggak, saya nanya kamu aja. Kamu ada nggak di pertanyaan Nggak ada, kamu? Pak. Kalau kamu ingin ada, kamu harus ada pertanyaan ini, ngerti nggak? Oh iya, Pak. Berarti nanti saya Ini hapus aja, variabelnya Pak. kan yang kadar natrium. Berarti hasil ukurnya kan yang rendah normal tinggi. Ini kamu Iya, ada betul. rendah normal tinggi kan nggak konsisten kamu. Iya Pak, maaf Pak. Berarti nanti saya hapus Pak, soalnya di yang pembatasan sama definisi itu juga nggak ada Pak. Nah itulah gunanya konsistensi. Orang nggak ada, kamu nggak nanya, ada jawaban. Baik Pak, maaf Pak. Saya Berarti kamu berarti yang di ini, yang di hasil univariat itu kan kategorik ada berapa variabel? Variabel kategorik itu jenis yang kelamin univariat sama itu. ini Pak, jenis kelamin sama kadar natrium kalium Ya kloridanya mana Pak. itu, mana hasilnya tadi Ini Bapak Pak, tadi? Hah? ini Pak. Ini kan numerik. Udah kelihatan tuh ada N, min, ada standar error, metode, varian. Ini kan semuanya nih. Iya betul. Oh Kok ya betul? kalau yang kategorik mah jenis kelamin aja Pak. Yang mana coba hasilnya? Ini Pak di atas tadi bentar. Yang ini. Nah kan berarti kan cuma ini doang, cuma satu variabelnya yang kategori. Iya betul ya Pak. Ya kan? Iya, iya Pak, Nah maaf terus Pak. yang numerik ada berapa variabel? Yang numerik itu yang kadar Yang natrium kalium kloridanya Pak ini Pak. Ini bukan Pak ya? ini tuh namanya, ini kan ada metode nih, ada yang direct indirect nih, Iya ya betul. kan? Ini nih udah bivariat apa univariat nih Bapak tanya, Siti? Masih unipariat Pak. Hah? Unipariat Pak. Kalau univariat tuh ada metodenya, ada direct indirect tuh. Izin Pak, arahannya gimana Pak? Saya kira ini yang hasilnya natrium ini Pak, metode natrium, metode indirect gitu. Ya, kamu harus konsisten dong. Yang di atas itu, kalau yang namanya header itu, kolom kolom nama variabel tuh mana? Nah, Di sini Pak, oke. Jadi ini ada n, min, standar error, standar deviasi. saya kemarin izin Pak, saya checklist aja median, minimum, maksimum ya Pak, sama rank. Ini perlu semuanya nggak Pak? Ya, yang penting kamu tahu nggak nih statistik itu n apa, N itu min jumlah, apa, iya Pak, standar tahu error Pak. apa. Itu ada standar error, ada median, mode, ada standar deviasi, ada varian, ada skewness. Kamu harus tahu ini, harus paham. Ada Sebagian sum itu apa. apa namanya jumlah ya Pak. Nah, kamu harus Indonesiakan kalau kamu ini.
Oh, baik, Kalau Pak. kamu, Sebagian sih ada yang tahu, cuman sebagian sih ada yang enggak ini. nah Nanti kalau Pak. bahasa asing diapain? Di italik mana? Kamu nggak italik ini? Semuanya bahasa asing. Oh iya, Pak. Baik, Pak. Hmm? Nanti kalau misalkan ini saya ganti ke bahasa Indonesia aja ya, Pak. Ya boleh. Tapi kan kalau ada kan tadi ada itu. Kalau statistiknya sampel itu simbolnya apa Bapak tanya? N besar apa N kecil? N kecil ya, Pak. Ini apa kamu? Itu N kan besar, Pak. populasi N besar. Iya, betul, Pak. Ya diurutin. Kalau kayak nilai tengah itu apa aja Siti Aisyah? Nilai tengah. Nilai tengah median ya, Pak. Min, median, modus itu jadi satu itu namanya nilai tengah. Kamu beda tuh nomor 2 min, ntar medianya di nomor 4, modusnya di nomor 5. Oh iya, baik, Pak. Nanti saya betulin ya, Pak. Ya, Iya, Pak. Baik, Pak. rutin. Berarti ini untuk yang statistik ininya udah Pak begini ya, Pak? Ya, ini kan namanya kan yang univariat ini. Univariat, iya, univariatnya. Nah, sekarang yang itunya Yang mana? bivariatnya, Bukan dulu, yang itunya dulu, yang distribusi normalnya mana? Yang oh, ketiga. saya taruh di bawah, Pak, ini, Pak. Salah, Ini. salah. Oh, berarti ini yang normalitasnya ini taruh di yang satu c itu ya, Pak? Tes normalitas itu untuk variabel kategori apa numerik Siti? Numerik. Numerik. Ya ini numerik itu taruhnya yang di atas itu tadi. Yang Oh, kategori di kok kamu bawah. ada tuh mana tadi kategori? Atas, atas. Nah nih, ini apa nih? Enggak, Pak, ini yang bivariat itu. Ini kan kita masih univariat, belum bivariat. Iya, Pak, maaf. Ini maksudnya saya kan tadi harusnya di sini, di bawah ini harusnya nanti langsung yang normalitas Kalau ya, gitu Pak. beresin dulu aja deh. Bapak jadi bingung ini kamu nih. Gini, udah ada copy paste yang dari SPSS lagi. Jangan bikin bingung Bapak kamu. Kamu kalau mau masih pakai SPS, SPS itu naruhnya di lampiran, bukan di bab 4 sini. Iya, Pak. Ngerti? Iya, Pak, baik, Pak. Jangan digabung di bab sini. Itunya copy Eh, paste-nya. iya, Pak, saya untuk konsul ke Bapak aja, Pak, izin, Pak. Nanti Nah, saya sekarang pindahin. itunya mana sekarang? Yang distribusi normal dari variabel ini semua mana? Kayak umur, datanya normal apa tidak? No, umur. Nanti umur, ini kan yang baru yang univariat kan. Nanti ada yang eh, umur berdasarkan metode, nanti ada yang pemeriksaan atom berdasarkan metode gitu loh. Itu namanya bivariat. Nah, sekarang yang univariat dulu, yang itunya dulu mana? Jangan ke bivariat dulu, yang ke satu ini. Ini mana? Distribusi normalnya mana? Ini, Pak, bentar, Pak. Saya taruh di sini, Pak, maaf, Pak. Soalnya Jangan kan, naruhnya di univariat. iya, iya, Masih di Pak. univariat. Izin, Pak, ini, Pak. Nanti saya pindah ke bagian Nah, univariat ini ya. apa nih? Kok kategorik normalnya apa nih? Kamu baca tuh, coba nomor tabel 4 kamu baca. Gimana maksud kamu tuh? Hasil uji normalitas Sapirowick, data variabel numerik dan variabel kategorik. Maksudnya yang kategoriknya itu yang metodenya, Pak. Salah. Kalau bikin judul tuh nggak begitu. Kalau yang namanya kalau yang namanya univariat tuh bukan berdasarkan variabel A dan B. Uni itu artinya apa sih Siti Aisyah? Univariat kan Satu, satu Pak. variabel satu variabel. Iya, Pak. Ya mana satu variabel? Hah? Berarti ini nanti langsung ini ya, Pak, variabel yang apa namanya? Eh, kan Kamu tadi ini salah pokoknya. Yang nomor ini salah nih. Misalnya nanti kamu variabel umur mana? Kemudian yang variabel kadar natrium itu mana? Kadar kalium mana? Kadar klorida mana? ini, Pak, yang tadi di atas, Pak, kalau untuk ini. Bukan. Ya Yang ini, sekarang Pak, izin. distribusi normalnya mana ini? Oh, nanti Ini kan dibikin baru, lagi. ini namanya tabel statistik. Ngerti nggak Siti? Iya, Pak. Yang Bapak tanya, habis tabel statistik ini, itu yang kedua nanti eh, kesimpulan Oh, distribusi datanya normal apa enggak, yang univariatnya mana?
Oh iya Pak, baik Pak. Saya belum bikin Pak tadi itu yang ke metode Pak. Ya habis ini baru distribusi data normal masing-masing variabel ini mana? Izin Pak, belum berarti ya Pak. Belum ini. Ya. Ya baik Pak, nanti Pak saya tambahin. Ya, ini masih salah. Terus yang bivariat mana? Bivariatnya ini Pak. Mana bivariat? Ini Pak, izin Pak. Salah. Kamu kalau yang namanya variabel independen itu kan umur. Itu yang Eh, kategori. Itu jenis kelamin Pak. menjadi kolom. Kalau yang baris itu yang variabel bebas, variabel terkikat. Sekarang saya Oh, tanya, ini variabel bebasnya yang mana? Jenis kelamin apa yang jenis mana? kelamin Pak. Yang bebas itu berarti yang Di di sini ya atas Pak itu harusnya nanti ya Pak. ada laki-laki, ada Oh, perempuan kolomnya. Jadi kan kamu jadi baris ini laki-laki sama perempuan. iya Pak. Maaf Pak. Nanti saya Ngerti? tuker ya Pak. Nanti Ini saya tuker salah ini berarti ya, yang perbaiki. natrium kaliumnya di sini berarti ya Pak. Di kolom sini ya Pak. Ya salah pokoknya ini. Terus nanti yang variabel terikatnya itu jadi nanti baris-baris Iya ya. di sini ya Jadi Pak. baris. Berarti Pak izin untuk yang normalitas ini, oh saya ini kan ke apa namanya yang Yang hasil. normalitas itu nanti ada yang variabel natrium berdasarkan jenis metode pemeriksaan. Iya betul. Ini Jadi Pak gini saya. deh, nanti lain kali jangan langsung ke hasil ya, Bapak mau dari prosesnya. Ini salah nih kalau baca begini. Kamu ngerti nggak prosesnya bener nggak? Ini prosesnya ini kamu analisisnya sendiri atau dibantu orang lain? Atau diinikan ke orang lain, Siti? Saya ini Pak apa namanya sendiri nyari-nyari. Nah, kalau sendiri, mulainya dari proses, bukan dari hasil. Prosesnya mana? Dari rekapitulasi datanya mana? Rekapitulasi datanya, ya. Nanti kalau gitu mau boleh empat offline aja deh, jangan jangan online begini, ya. Baik Semuanya Pak. ya. Baik Pak. Oke. Nah, ini Eh kan kalau kamu begini ini kan sama aja kamu ini copy paste dari output SPSS namanya ini Siti. iya Pak, saya udah pindahin sih udah bikin Itu tabelnya nggak juga boleh, seperti ini Pak. Ini saya udah ya. bikin tabelnya juga Pak seperti ini. Ya, sekarang kamu baca judulnya apa? Judulnya apa Hasil coba tuh uji judul tabel normalitas, ini? hasil uji normalitas Sapirowik harusnya. Salah. Kalau mau bikin judul itu adalah tabel uji normalitas antara parameter apa, jenis pemeriksaan elektrolit dengan apa? Dengan tadi kan kamu bilang variabel independennya metode. Iya betul Pak. Nah, mana metodenya? Berdasarkan metode sekarang tanya, ini yang metode ini mana nih metodenya nih? Variabel metode mana? Siti, mana Ini nih Pak, variabel metode? Kok nggak muncul variabel metode? yang ini Pak, yang apa namanya natrium indirect, directnya gini Pak. Nggak begitu, Bukan ya? salah, salah kamu. Oh Makanya Bapak salah. mana nih? Sumber data aslinya mana ini? Sumber data aslinya? Bentar Pak, saya izin Pak. Hah? Sumber data aslinya mana ini? Bentar Pak, saya buka dulu Excelnya Pak. Nah, terus kamu nganalisis tadi yang hasil output itu pakai apa? Caranya gimana? Coba. Eh, pakai yang SPSS-nya Pak. Iya kan ini kan dari data mentah nih. Kan kamu Iya sebelum betul. sebelum ke SPSN ada yang namanya pengkodean kan? Itu mana yang data modifnya? Ini data modif. Iya Pak. Udah dikode. Udah dikode belum? Yang nomor sampel inisial. Udah dikode belum?
Oh iya, ininya ya Pak, jenis kelaminnya belum saya kode PL gitu ya Pak? Nah, kan kalau SPSS nggak bisa menganalisis kata-kata, harus angka semua. Mana? Bentar Pak. Ya. Terus metode, mana metode? Mana metode? Mana ya? Bentar Pak, kemarin saya udah. Oh di sini harusnya ditambahin metodenya ya Pak? Iya, mana metode pemeriksaannya? Bapak tanya, mana metode pemeriksaan, variabel metode pemeriksaan? Hah? Belum ya Pak berarti? Lah kenapa kamu bisa mendapatkan hasil analisis orang ini metode pemeriksaannya nggak ada? Eh, ber- Metodenya mana metode? Satu berarti apa, dua apa tadi kamu bilang? iya yang satunya indirect, yang satu, yang duanya direct. Yang Berarti mana? berarti Kan ini nggak ada ini kamu. Orang di di data modifnya tidak ada, kamu di SPS-nya kok bisa ada tuh gimana caranya? Berarti kan kamu salah prosesnya ini. Hah? Mana metode? izin Pak, ini berarti nanti yang digabung itu ya Pak? Lah kan Bapak tanya metodenya mana metode? Salah Bentar nih, Pak, kamu berarti salah bikin template SPS-nya. Bapak mau tanya dulu bikin template SPS-nya mana? Template SPS-nya sama ini kamu. bentar Pak, Iya, bentar Pak. Kemarin saya kayaknya udah bikin tapi kok nggak ada ya? kan harus dari ini, berdasarkan ini bikin template SPS itu dasarnya dari sini, dari namanya data mentah. Bentar Pak, saya buka dulu SPSS-nya. Bentar Pak, izin laptopnya lama banget ini Pak, bentar. Jangan-jangan semuanya begitu lagi. Nanti kalau ini berarti sebelum P4 harus kasih tahu Bapak kamu bikin template SPSS-nya gimana? Sesuai nggak dengan data modifikasi kamu? Bentar Pak. Ya, Siti ya. Kemarin Baik si Rini Pak. gimana Rini? Kemarin Rini juga belum ngasih unjuk itu kan template SPS-nya kan? Ya, Pak. Sekarang soalnya mana metode pemeriksaan mana? Variabel metode. Izin Pak ini Pak. Nah, kenapa? Ini itu tadi nggak ada. Apa ke Ini maksudnya gabungan apa itu? ini yang ini nggak Pak yang natrium kalium digabung Pak? Maksudnya gabungan dari mana ini?
Natrium sama natrium yang metode ISA direct sama metode Sekarang Bapak indirect. tanya, ada nggak kamu itu variabel variabel natrium gabungan di DO kamu? Nggak ada, Pak. Nah, kalau nggak ada, kenapa di sini ada? Berarti Berarti kan kamu nanti salah ini template-nya. Ini maksudnya apa? Gabungan, terus ada kadirek, ada idirek, itu maksudnya apa? yang gabungan itu natrium gabungan itu Na direct sama Na indirect. Saya kira tuh begitu, Pak. Saya kira, emang ada teorinya begitu? Maaf, Pak, nggak ada ya, Pak. Maaf, Pak. Ya Eh, udah salah ini, udah jelas nih ngaco ini. Berarti nanti nggak sesuai data aslinya dong ini. iya sih kalau yang Hah? iya, Pak. Berarti Pak Nggak izin, sesuai Pak. datanya. Oh salah ini udah salah besar ini kamu nih. Pak izin berarti untuk yang normalitas Iya N salah. Kalau model template kayak begini salah semua kamu. Kan kalau di SPSS kolom itu variabel, baris itu sampel kan? ya, Pak. Ya enggak? Sekarang Bapak tanya, mana nomor sampel kamu di sini? Mana itu kamu variabel itu? Nah, Izin urutannya kemarin gimana urutannya? Metode itu apa? Variabel bebas kan? Nah, iya, terus Pak. umur variabel bebas, Bebas. ya kan? Iya, Pak. Nah, sekarang jenis kelamin tadi variabel bebas sudah ada tuh Iya. kolomnya nih. Berarti di sini ditambahinnya ya, Pak, harusnya ya. Ah, ini kenapa ininya perempuan laki? Padahal kan harusnya satu dua kan? Iya, Pak. Maaf, Pak. Nah, udah salah. Udah salah ini Siti. Kamu bikin template aja dulu, kasih tahu ke Bapak gimana cara bikin templatenya sebelum masuk ke bab 4. Template di Excel-nya, Pak, apa di sininya, Pak? Kamu mau analisisnya pakai Excel atau pakai SPSS? SPSS, Pak. Ya, mana templatenya SPSS? Berarti bikin baru lagi ya, Pak? Bikin baru nih salah ini. Salah. Udah. Jadi sesuai dengan apa namanya itu tadi? Sesuai dengan yang kamu di bab 3 tadi. Apa tadi? Nomor sampel. Habis nomor sampel tadi nama, umur, Nama, JK. Terus habis itu apa? Metode mana metode. metode? Habis jenis kelamin kan metode kan? Jadi urut sesuai dengan itu. Tadi kan Bapak bilang kalau nomor satu itu apa dulu? Bebas dulu apa terikat dulu? Bebas. Nah, Bebas, Pak. ah, oke. Ya udah gini nggak apa-apa deh. Kamu terus sekarang Bapak tanya, mana yang kadar natriumnya mana? Di mana, Pak? Di Excel-nya, Pak. Iya di DO kamu tadi. Di DO kamu tuh tadi mana DO kamu tadi? Kan kadar natrium kan nggak ada kadar natrium indirek, kadar natrium direk kan nggak ada kan? Iya, Pak. Iya, kok ini kamu ada indirek, ada indirek, ada direk. Izin, Pak. Berarti gimana ya, Pak? Bentar, Pak. Berarti di Makanya sininya, harus offline. Kalau begini nggak bisa kamu, nggak ngerti. iya, Pak. Saya sih dari kemarin emang bingung di sininya, Pak. Nggak ngerti kamu begini, harus harus offline, nggak ngerti kamu. Berarti di sininya apa, Pak? Natrium aja gitu, Pak. Sesuai DOV kamu. DOV kamu tuh apa aja tadi, ada berapa variabel DOV kamu? Kan yang Kadar pertama tadi apa kadar DOV-nya? kadar natrium satu ini kan jenis kelamin, umur, metode pemeriksaan. Kadar Nah, sekarang natrium, metode pemeriksaan kan di itu kan udah ada nih metode pemeriksaan. ya.
Terus Terus yang kedua habis itu kadar apa? kadar natrium satu, kadar natrium 2, kadar kalium 2, kadar kalium Enggak ada di DOV kamu nggak ada gitu. Coba kamu balik ke ada DOV Pak, kamu. izin Pak. Coba balik ke DOV kamu. Bentar Pak. Mana kadar DOV kamu? Izin Pak ini Pak. Jenis kelamin, umur, metode pemeriksaan, kadar natrium satu, kadar natrium 2, kadar kalium satu, kadar kalium 2, kadar klorida satu, kadar klorida 2 Pak. Nah, kan satu dua kan? Itunya Oh, kan? iya Pak. Kan nggak ada indirect-indirectnya nggak ada kan? Iya Pak. Oh, berarti ini Nah kan nggak sesuai dengan ini kamu kan? Kamu udah menentukan ini buat nih template-nya kamu bikin variabelnya itu ada kadar natrium satu, ada kadar natrium dua, gitu kan? iya Pak. Nah kamu tiba-tiba direct dan indirect, Oh iya Pak, harusnya. Iya Pak, maaf Pak, salah. kan harus harus ini, Iya Pak, nggak harus sesuai Pak, sesuai maaf dengan Pak. variabel kamu yang di sini. Kalau kamu mau metode, metode jadi metode pemeriksaan ini metode aja pemeriksaannya dihilangin. Kamu kan tadi di SPSS metode doang, ya kan? Iya Pak. Oh. Nanti Pak berarti di SPSS-nya saya ganti lagi Pak. Terus metode gabungan ada nggak coba Bapak tanya? Nggak ada Pak. Nah, kenapa tadi di SPSS muncul ada metode gabungan? Ada natrium gabungan, ada kalium gabungan, ada klorida gabungan. Berarti Pak untuk uji hipotesanya gimana? Saya kira tuh yang untuk uji hipotesanya itu yang kadar natrium, misalkan yang natrium satu sama Ini natrium 2. hipotesanya udah benar. Ini kan kita sekarang lagi bicara proses analisis, analisis dengan SPSS. Makanya kalau kamu kan kemarin Bapak tanya, kamu mau analisisnya mau pakai aplikasi Excel atau SPSS kan gitu kan? Iya Pak. SPSS Pak. Kalau pakai Excel ya nanti templatenya begini, kalau pakai SPS nanti templatenya begini gitu loh. Udah bikin template baru deh, Bapak kasih tahu sini kamu. Nanti kamu isi. Oh Bikin baik. template baru, new, file new. Bentar Pak. Izin Pak. Izin Pak, nomor satunya berarti nomor sampel ya Pak. Ya mana di share, Bapak kan nggak ngelihat share kamu itu. Belum Di ya? share kagak, yang file new tadi, yang kosong tadi. Oh bentar, bentar. Perasaan saya udah share. Izin Pak. Kok Udah ini terus. kok masih yang lama ini? Eh, Nomor sampel, ini nama, jenis kelamin, metode. Ah, ini udah bener nih, ya. bentar Pak. Ini Kamu saya labelnya bikin. diisi tuh labelnya. Nomor sampel tuh apa? Nama tuh apa? JK tuh apa? Metode tuh apa? Kamu variabelnya tuh label tuh diisi gunanya untuk mendefinisikan tadi. Sebentar Pak.
Izin Pak. Siti, Siti. Iya Pak. Kalau bisa, nah bikin bikin variabel di SPSS itu usahakan satu kata kalau bisa. Misalnya kamu metode pemeriksaan jadi metode, nanti apa deskripsinya itu nanti dilabel. Oh di sininya ya Pak. Nah, biasanya jadi metode pemeriksaan elektrolit gitu loh. Nggak usah pakai spasi. Kamu pakai apa tuh? Pakai underscore itu. Iya Underscore Pak. tuh hanya untuk di variabel Oh, berarti ini langsung aja Pak. Metode pemeriksaan. atau metode tes elektrolit atau metode pemeriksaan elektrolit gitu atau metode pemeriksaan gitu loh. Metode spasi pemeriksaan. Nah, terus isi value-nya. Isi value-nya. Nah, isi satu apa tadi? Nah, dua apa? Gitu caranya. Jadi yang dua itu desimalnya dikasih nol, ya. Ya Pak. Nah, terus yang itu eh, skala ukurnya apa tuh? Skala ukurnya. Nominal ya Pak. Nah, gitu. Terus yang kedua natrium. Yang kedua ini yang 6 ini loh, 6. 6. Ini Pak. Natrium aja nggak usah pakai kadar. Nanti kadar Oh itu baik Pak. dilabel, ngerti? Berarti natrium satu gitu ya Pak. Nggak usah natrium aja. Kan natrium satu nanti di label situ ada, Siti. Oh baik Pak. Labelnya kadar natrium, labelnya. Kadar natrium. Nah, itu dua. Yang 7 tuh 7 kalium. Kadar kalium. 3 klorida. Udah tuh coret 9 10-nya nggak ada kan? 9 10-nya kan nggak ada coret, hapus. 9 10-nya dihapus. Bentar Pak. Dari 9 dari kiri itu, dari kiri. Nah, udah delete. Nah, nah kamu lengkapi tuh barisnya tuh. Scale. Terus itunya berapa desimal? Satu. Satu apa nol? Natrium? Natrium nol Pak. Hah? Nol Pak Nol. nggak ada desimalnya cuman kalium aja yang ada Oke, desimalnya satu angka. dah. Terus, udah kan? Iya Pak. Itu yang nomor SPL labelnya apa tuh yang nomor satu? Baris nomor satu. Nomor pemeriksaan ya Pak. Nomor urut ya Pak. Apa? Salah nomor sampel. Masya Allah. Kamu SPL apa tuh singkatannya? Nah, terus dua itu apa? Nama Pak. Nama. Ini jenis kelamin. Ya labelnya apa? Nama tuh nama siapa? Nama Nama apa? pasien. Ya, gitu. Jadi ada labelnya. Ya, JK tuh apa? jenis kelamin. Nah, umur apa? Umur pasien. Umur pasien. Nah, berapa desimal kalau umur? Ada Nol. Pak. Ini nol. Nomor sampel nol. Nah, nah terus JK itu apa? Skala ukurnya, measure-nya. Measure itu skala ukur. Kalah ya Pak.
Eh, Masa jenis kelamin nominal, sekarang? nominal, Nah, berarti ordinal. isi value-nya tuh, jenis kelamin value-nya apa? Nomor baris 3 tuh, value-nya diisi. Nah, satu apa? Nah, dua apa? Nah, terus kalau umur tuh apa? Skala ukurnya? Oh, umur nominal sih. Nah, berarti kamu tahu tuh, yang kategori itu ada berapa tuh? Yang nama Eh, tuh bukan nominal, anon. Nama itu kan bukan skala ukur. Anon mana anon tadi harusnya? Anon. Kopi aja tuh yang di atas tuh. Kopi. kok jadi nggak ada, Pak? Kan tadi ada tulisannya anon tadi. Jadi nggak ada, Ya. Pak. Lah tadi kan ada tulisannya anon. Ya. Ya udah salah tuh pokoknya itu bukan bukan skala ukur ya. Nomor sampel aman nama itu bukan variabel artinya gitu loh, ngerti? Oh iya, Pak. Nggak ada ya? Oh tadi udah anon benar kamu ubah. Ya udah, sekarang kamu masuk ke data view. Nah, kamu isi nih nomor sampelnya. Isi ya, kamu lengkapi ya. Besok kita ketemu lagi ya. Ini kamu Oh tulis baik, apa nih namanya nih? Filenya nih. bentar, Pak. Template, tulisannya template. Bentar, Pak, bentar, Pak. Apa kamu nulis filenya apa namanya tadi? Data apa? Data penelitian ya? Data penelitian, Pak. Nah, data penelitian tapi jangan sama dengan yang tadi ya. Oh Data iya, penelitian revisi berapa tadi yang tadi itu? Yang kamu pertama tadi bikin tuh samain aja nama sampelnya nanti ada revisi yang kedua ini revisi kedua. oh iya baik, Pak. Ini revisi 2 ya, Pak. Ya, ini file CSV nih. Revisi kedua berarti tanggal 5 Ya 5 baik, gitu Pak. ya. Gimana kamu bikin filenya? Bentar, Pak. Mana ya? Bentar, Pak. Mana ya tadi ya? Kok ngilang? Ya kamu bikin nama file ini di mana? Mau simpen di mana sih, Ti? Di save as ini ya, Pak. Izin, Pak. Ya kamu mana kasih namanya di ini mau ditaruh di folder kamu mana tadi? Di sini foldernya Di sini di aja ya. dokumen. Ya, data Ya, penelitian mana ini tadi aja ya, yang Pak. revisi satu tadi mana? Yang revisi ini. Bentar, Pak. Yang tadi kamu analisis di hasil tadi itu pakai yang data mana? Oh, bentar, Pak. Nah, Eh, itu habis revisi 2 tuh tanggal keterangannya mana? Tanggal 05 05 25-nya mana itu? Kamu tahu di revisi 2 ini hari ini.
Kayak kamu bikin file itu tadi, bikin file apa namanya? Yang proposal apa? Yang proposal kemarin itu kan selain ada revisi itu ada keterangan waktunya. 6 digit keterangan waktunya itu kapan? Ya, dan ini kamu tinggal isi ini aja ya. Baik, Pak. Ya, nanti offline-nya hari Jumat ya. Rabu boleh nggak, Pak? Rabu Bapak ada itu seminar itu PPKM Rabu. Kalau mau pagi bisa mungkin pagi. Boleh, Pak. Rabu pagi, Pak. Saya izin, Ya Pak. udah. Ya udah Rabu Eh, pagi s- jam 9 sampai jam 11 ya, Rabu oh, pagi ya. baik, Pak. Ya, yuk. Dan ada lagi yang lain selain Pak, titik? Pak, izin, Pak. Saya mau nanya lagi, Pak. Sebentar, Pak. Yang Ya. untuk ini, Pak. Bentar. Yang untuk eh di yang lampiran ini, Pak. Kan saya yang ini tuh perlu di ini nggak ya, Pak? Lampiran mana? Bentar, Pak. Yang ini perlu kayak stabilo gitu nggak Pak yang tanda tangan pasien itu Pak? Kan saya minta persetujuan pasien Pak. Cuman kan di sini saya labelin namanya gitu Pak. Nanti perlu di stabilo gitu nggak ya Pak? Soalnya kan itu ada identitas pasiennya ya Pak. Boleh, boleh. Bentar Pak, saya izin ini. Yang Bentar Pak, mana? izin saya cari dulu. Bentar ya Pak. Ini Pak, izin Pak. Ini kan yang surat pernyataan persetujuan di sini kan tertera ada identitas pasien. Mungkin nanti saya stabilo kali ya Pak, apa gimana Pak izin? Ya, yang penting di situ ada tanda tangan pasien dia kesediaan Iya, menjadi ini, jadi responden atau jadi sampel. iya betul Pak ini. Berarti Itu untuk kok nama walinya kosong? Nggak ada. oh kan beliau Tanda sendiri tangan Pak, saksinya pasiennya mana? sendiri. Pasien sendiri ini Pak yang tanda tangan. Oh, oke. Nggak ada saksi ya? Oh nggak ada Pak. Bukannya ada saksi harusnya. Nanti kalau misalkan, misalnya kamu dituduh ini tanda tangan, bukan tanda tangan saya, kamu ngomongnya gimana? Oh iya ya, yang ngambil darah sih kemarin ya, yang saksinya berarti Nah, ya Pak. kan artinya saksinya yang ngambil darah, flebotominya kan? Iya. Nah, gitu. Makanya kan kalau misalkan, ini kan buat apa antisipasi aja kalau dia merasa, saya nggak tanda tangan, ini bukan tanda tangan saya. Kan kalau ada saksi kan bisa memperkuat kamu kan? Oh gitu. Apa Nah, ini bukan di saksinya flebotominya nih dia tanda tangan kan gitu. Jadi ada dua tanda tangan saksi gitu loh biasanya. Mengetahui gitu loh. Oh, kurang berarti Ya saya enggak? ya. Itu nama nama wali atau nama saksi. Oh di sininya nama wali atau saksi gitu aja ya Pak nanti ya. Iya. Oh ya udah Heeh. baik Pak, nanti saya tambahin Pak. Ya. Oke baik Pak. Yang ini kan flebotomi kan. Iya betul saksinya Jadi kan plebotomi. biasanya dia sebelum diambil darah kan ngisi persetujuan Iya, gini nih. ini Pak izin yang surat persetujuannya, penjelasan Ya, sebelum penelitiannya. ya gitu. Jadi paling nggak tuh ada dua tanda tangan supaya kalau ada komplain, ada klaim yang menyatakan saya tidak merasa tanda tangan, kamu bisa kuatkan. Ini ada saksinya nih, kamu tanda tangan ada diketahui nih, Oh gitu. ya kan? Baik Pak, nanti saya mungkin di sini saya tambahin yang wali garis miring saksi gitu ya Pak. Mm-mm. Nanti saya minta Ya, tanda tangan yang oh, plebotomi benar. waktu itu. Wali garis miring saksi gitu Iya aja. betul Pak. Oke, Baik Pak. cukup? Eh, baik Pak. Cukup Siti? Nanti Pak untuk bab 4-nya ya Pak. Saya masih bingung soalnya untuk statistiknya. Ya, jadi jangan masuk ke bab 4 dulu. Kamu kalau proses analisisnya, proses analisis datanya masih nggak beres. Proses bab 4 itu harus ada proses analisa datanya gitu loh. Baik Ya. Pak. Ternyata Bapak lihat tadi template-nya kamu udah salah itu kan? Iya Pak. Maaf Ya. Pak. Saya bingung Pak. Saya statistiknya. Makanya dari Ya kemarin makanya tuh. kan Bapak bilang harus offline rame-rame. Kamu kan juga udah ada dapat mata kuliah itu. Iya saya itu lihat Kalau dari kalau bingung kamu bisa tanya dosen yang bersangkutan saya atau tanya temen, saya nonton ya. rekamannya kemarin sih Pak sama dari catatan yang dulu. Ternyata salah Pak. Maaf Pak. Ya, Nanti oke, izin salah ya, koreksi oke ya ya. Pak. Oke, yuk. Cukup ada yang lain sebelum ditutup? Eh, mungkin
mungkin yang lain. Nggak ada lagi Yang lain Siti. belum belum ada Pak. Mungkin nanti pas offline Pak banyak pertanyaan. Ya, jadi nanti kasih tahu juga teman-teman Rini ya, Ya sebelum Pak. masuk ke bab 4 harus mulai dari template SPSS maupun template yang data data mentah itu tadi, baru kita masuk ke bab 4-nya, ke hasilnya. Setelah itu proses analisis SPS-nya selesai gitu loh. Ya Pak. Supaya nanti tidak tidak kerja dua kali. Ini kan si Siti Aisyah jadi kerja dua kali nih. Dia berarti kan ada analisis data yang salah karena prosesnya salah gitu loh. Ya Pak. Ya, Pak. Nah, oke. Dan kalau bisa itu nanti offline aja biar lebih paham. Kalau kayak begini kan repot mau ngasih taunya. Ya, Pak. Makasih, Pak. Oke. Di Ya, hari silakan di Rabu ya Pak ya. Hari Rabu jam Offline ya Pak. 9 kali. ya insya Allah hari Rabu pagi ya. Karena Bapak eh, kalau misalkan ini paling setelah PPKM mau setelah PPKM. Jam Kapan itu Pak? Tanggal berapa Pak? PPKM paling jam 3-an. Tapi cuma satu jam 3 sampai jam 4. Nggak iya. apa-apa. Mendingan pagi kali ya, Pak. Izin, Pak, biar rada-rada longgar Iya, waktunya. gitu aja. Dan nanti Siap. cari ruangan ya kalau bisa ya. Ya Pak. Ya. Oke. Ya udah, silakan di SS sebelum di ini tutup. Pak, DSS dulu ya Pak. Ya, nanti yang lainnya diajak juga walaupun dia belum selesai ininya, paling nggak dia udah bikin template SPS-nya gitu ya. Ya Pak, tapi kalau pagi kadang mungkin kendalanya banyak yang kerja Pak. Ya, nanti apa blended, ada yang Oh iya, offline, iya. ada yang pakai Zoom, blended aja. Ya Pak, siapa? Di Oke. izin SS dulu ya Pak. Ya, ya off cam silakan. On cam, sorry on cam. Dan cam dulu ya, mau di SS. Ini ada berapa orang? 11 ya? Ada 11 orang nih. Ada yang dari Reguler apa ya? tadi reguler Pak. Ini Merdi gimana? Merdi, ada yang mau ini nggak Merdi? Mana nih Merdi? Ya, Pak. Merdi mau nanya apa Merdi? Kamu offline atau online ini jadinya? Offline, Pak. Aku udah di jalan. Ya, Bapak Latih kan dua nanti ya, Pak. ada ada acara Bapak nih mau ke ini. Sebentar aja, Pak. Udah mau nyampe. Sebentar aja. Oh, ya udah ya, Ya, yuk. Pak. Ya, Bapak Pak. soalnya jam setengah 11 mau berangkat. Yuk. Baik, Pak. Sebentar, Pak. Ya, Pak. Oke. Udah Pak. Ya udah ya, cukup ya. Yuk. Ya Pak. Yuk, Terima Assalamualaikum. kasih banyak Pak. Terima Waalaikumsalam. kasih banyak, Ya, Pak. sama-sama. Aisyah, Aisyah, Aisyah.